warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel The Long Way to Chance. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Illuminati. Ini adalah episode pertama. Dukung terus channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Illuminati berasal dari bahasa Latin, yaitu Illuminatus, yang dalam bahasa Indonesianya adalah tercerahkan. Illuminati adalah nama yang diberikan kepada beberapa kelompok, baik yang nyata secara historis maupun fiktif. Secara historis, nama ini merujuk pada Illuminati Bavaria, yaitu sebuah kelompok rahasia pada zaman pencerahan yang didirikan pada tanggal 1 Mei tahun 1776. Mari kita membahas sedikit tentang zaman pencerahan. Zaman pencerahan atau abad pencerahan yang dalam bahasa Inggrisnya Age of Enlightenment, atau biasa juga disebut dalam bahasa Jerman sebagai Aufklärung, adalah suatu masa di sekitar abad ke-18 di Eropa, yang diketahui memiliki semangat revisi atas kepercayaan-kepercayaan tradisional, yang memisahkan pengaruh-pengaruh keagamaan dari pemerintahan. Dari pemikiran ini, masyarakat mulai menyadari pentingnya diskusi-diskusi dan pemikiran ilmiah. Ideologi sekularisme menjadi dasar tonggak peradaban maju Eropa. Semangat ini kemudian ditularkan pula kepada koloni-koloni bangsa Eropa di Asia, termasuk Indonesia. Walaupun Indonesia bukan negara yang berpaham sekularisme, contoh nyatanya adalah pendirian Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, atau Museum Gajah, suatu perhimpunan untuk menelaah ditinjau dari riset-riset ilmiah. Zaman pencerahan terjadi sekitar tahun 1687 sampai tahun 1789. Adalah masa-masa yang produktif bagi sejarah budaya Barat. Ada 4 ciri transformasi di zaman pencerahan. Pertama, early capitalism atau mercantilism. Kedua, kemandirian atau individualism. Ketiga, berperannya aspek-aspek rasional. Keempat, pesatnya kemajuan teknologi. Sejak diterbitkannya karya fiksi ilmiah postmodern, yang berjudul The Illuminatus, trilogi Juli tahun 1975 karya Robert Sea dan Robert Anton Wilson, nama Illuminati menjadi banyak digunakan untuk menunjukkan organisasi persekongkolan, yang dipercaya mendalangi dan mengendalikan berbagai peristiwa di dunia, melalui pemerintah dan korporasi untuk mendirikan tatanan dunia baru. Dalam konteks ini, Illuminati biasanya digambarkan sebagai versi modern atau keberlanjutan dari Illuminati Bavaria. Mari kita membahas beberapa hal tentang Illuminati. Pertama, sejarah Illuminati. Gerakan ini didirikan pada tanggal 1 Mei tahun 1776 di Ingolstadt, tepatnya di daerah Bavaria Atas, dengan nama Ordo Illuminati. Dengan anggota awalnya sebanyak 5 orang, dan dipelopori oleh Johann Adam Weishaupt. Dia adalah profesor hukum kanon di Universitas Ingolstadt yang dikelola tarekat Yesuit. Sebagai satu-satunya profesor dari kalangan non-klerikal atau bukan kaum religius, Johann Adam Weishaupt lahir di Ingolstadt tanggal 6 Februari tahun 1748, dan meninggal di Gotha tanggal 18 November tahun 1830 pada umur 82 tahun. Ia adalah seorang berkebangsaan Jerman, yang juga sebagai pendiri Ordo Illuminati. Walaupun dibesarkan di lingkungan Yesuit, pada akhirnya ia menyimpang dari ajaran Ordo tersebut. Dan pada tanggal 1 Mei tahun 1776, dengan bantuan Adolf Freiherr Knight, ia mendirikan suatu ordo baru, Order of Perfectibilis, yang selanjutnya dikenal dengan nama Illuminati. Kelompok ini terdiri dari para pemikir bebas sebagai perwujudan pencerahan, dan tampaknya mencontoh Freemason. Anggota Illuminati melakukan sumpah rahasia dan berikrar untuk mengabdi kepada atasan mereka. Anggotanya dibagi menjadi 3 kelas, masing-masing dengan beberapa tingkatan. Dan banyak cabang Illuminati menarik anggota dari loji Mason yang sudah ada. Pada awalnya Johann Adam Weishaupt berencana bahwa kelompok itu akan dinamai Perfectibilis. Kelompok itu juga disebut Illuminati Bavaria dan ideologinya disebut Illuminisme.
Banyak intelektualis dan politisi progresif terkenal yang menjadi anggotanya, termasuk Ferdinand dari Brunswick dan diplomat Xavier von Zweck, yang menjadi orang kedua di organisasi. Organisasi ini memiliki cabang di banyak negara di Eropa. Dilaporkan bahwa ada sekitar 2.000 anggota dalam kurun waktu 10 tahun. Organisasi ini juga menarik kalangan sastrawan semacam Johann Wolfgang von Goethe dan Johann Gottfried Herder serta para duke yang berkuasa di Gotha dan Weimar. Pada tahun 1777, Karl Theodor menjadi penguasa Bavaria. Dia adalah seorang pendukung despotisme tercerahkan dan pemerintahannya melarang segala bentuk kelompok rahasia termasuk Illuminati. Perpecahan dan kepanikan internal terjadi di dalam Illuminati, sebelum akhirnya kelompok ini mengalami pembubaran, yang dipengaruhi oleh dekrit sekular yang dikeluarkan oleh pemerintah Bavaria. Dekrit pada tanggal 2 Maret tahun 1785 tersebut. Dan ini menjadi pukulan mematikan bagi Illuminati di Bavaria. Johann Adam Weishaupt sendiri membawa kabur dokumen dan korespondensi internal Illuminati. Namun kemudian berhasil diambil pada tahun 1786 dan 1787. Lalu dipublikasikan oleh pemerintah pada tahun 1787. Rumah Xavier von Zweck digeledah untuk mencari lebih banyak dokumen mengenai kelompok tersebut. Kedua teori persekongkolan antara tahun 1797 dan 1798. Memoir Illustrating the History of Jacobinism karya Augustin Barruel, dan Proof of a Conspiracy karya John Robison, mengemukakan teori bahwa Illuminati terus bertahan, dan melaksanakan persekongkolan internasional. Dan persekongkolan ini masih dianggap terus berlangsung. Mereka mengklaim bahwa Illuminati merupakan dalang di balik revolusi Prancis. Kedua buku itu sangat populer, terus dicetak ulang dan dikutip oleh banyak buku lainnya. Misalnya oleh Proof of the Real Existence and Dangerous Tendency of Illuminism, karya pendeta Seth Payson, yang diterbitkan pada tahun 1802. Beberapa tanggapan terhadap karya tersebut bersifat kritis. Contohnya On the Influence Attributed to Philosophers, Freemasons, and to the Illuminati on the Revolution of France karya Jean-Joseph Mounier. Karya-karya Barruel dan Robison juga memberikan pengaruh di Amerika Serikat. Di New England, pendeta Jedidiah Morse dan beberapa lainnya berkhotbah menentang Illuminati. Khotbah mereka dicetak dan berita tentang itu dimuat ke surat kabar. Pada dekade awal tahun 1800-an, masalah tersebut mulai tak lagi mendapat banyak perhatian. Meskipun mengalami kebangkitan selama gerakan anti-mason pada tahun 1820-an dan 1830-an. Ketiga, Illuminati di masa modern. Beberapa kelompok persaudaraan modern mengklaim sebagai pewaris Illuminati Bavaria, dan telah secara terang-terangan menggunakan nama Illuminati dalam pelaksanaan ritus mereka. Ritus adalah suatu tindakan, biasanya dalam bidang keagamaan, yang bersifat seremonial dan tertata. Dalam ritus mereka misalnya, banyak kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Ordo Illuminati, menggunakan nama itu secara langsung dalam organisasi mereka. Misalnya Ordo Templi Orientis, menggunakan nama Illuminati, sebagai tingkatan inisiasi dalam organisasi mereka. Ketertarikan terhadap Illuminati pada masa sekarang berawal dari diterbitkannya The Illuminatus Trilogy, sebuah karya fiksi ilmiah postmodern yang ceritanya menampilkan Illuminati sebagai penguasa dunia. Para penulis seperti Mark Dice, David Icke, Tex Marr, Ryan Burke, Juri Lina dan Morgan Grisar berpendapat bahwa Illuminati Bavaria terus bertahan. Bahkan mungkin hingga saat ini. Banyak dari teori tersebut mengemukakan bahwa banyak kejadian di dunia dikendalikan dan dimanipulasi oleh kelompok rahasia yang menyebut diri mereka sebagai Illuminati. Para penganut teori persekongkolan mengklaim bahwa banyak orang terkenal yang menjadi anggota Illuminati. Presiden Amerika Serikat sering menjadi sasaran yang umum untuk klaim semacam ini. Tokoh penting dalam gerakan teori persekongkolan, Miron Fakan, berusaha mencari bukti-bukti bahwa banyak peristiwa bersejarah, mulai dari pertempuran Waterloo,
Revolusi Prancis, sampai pembunuhan Presiden John F. Kennedy, semuanya didalangi oleh Illuminati. Keempat, Illuminati dan budaya populer. Illuminati sering digambarkan dalam novel-novel terkenal, seperti Illuminatus Trilogy oleh Robert Sheard dan Robert Anton Wilson. Juga Foucault Pendulum karya Umberto Eco, serta Angels and Demons buatan Dan Brown. Para penulis ini tidak menggunakan sumber-sumber serius yang memberikan informasi historis mengenai Illuminati, dan lebih berdasarkan pada teori konspirasi yang membicarakan mengenai Illuminati. Sehingga Illuminati digambarkan sebagai kelompok jahat, atau konspirator yang misterius dan kejam. Atau mereka digambarkan sebagai orang-orang tercerahkan, yang berusaha melindungi dunia dari kejahatan. Informasi spekulatif ini seringkali dianggap benar, pada kenyataannya, baik Galileo Galilei tahun 1564 sampai tahun 1642, ataupun Bernini tahun 1598 sampai tahun 1680, bukanlah anggota Illuminati, seperti diceritakan dalam novel Dan Brown. Dan ceritanya mengenai tradisi 100 tahun Druid Celt, pembunuh gelap, dan Templar, yang berusaha menemukan Umbilicus Tellurius. Dari bahasa Latin, berarti pusat the world. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Di video berikutnya kita akan mencoba membahas lebih dalam lagi. Kita akan menghubungkannya dengan masa keemasan para tokoh-tokoh muslim terdahulu. Rasulullah bersabda, mencari ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Tidakkah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai pencari ilmu? Terima kasih. Sampai ketemu lagi di artikel ensiklopedia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.